mencari kami yang hilang dan berdosa ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mau hidup bagimu. Tuhan, tolong supaya ini bukan hanya menjadi puji-pujian kami, tapi menjadi doa dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami mau hidup bagi Engkau. Hamba-Mu dan umat-Mu sekali lagi Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan akal budi kami, supaya firman Tuhan dengan jelas diberitakan di tengah-tengah kami. Injil-Mu sekali lagi membentuk pikiran dan hati kami, supaya kami siap hidup bagi Engkau. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dari tadi waktu menaikkan pujian, naikkan puji-pujian, saya bilang saya kok nggak pernah diskusi sebelumnya ya dengan mereka gitu ya. Tapi betul-betul puji-pujiannya mengiring membawa kita pada firman Tuhan gitu ya. Jadi firman Tuhan betul-betul ini temanya akan menjadi puncak ya dari ibadah kita mulai dari awal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan dulu bagi kita gitu ya. Siapakah atau apakah yang paling membuat kita itu terpesona hari demi hari? Kita tuh paling terpesona dengan apa sih? Terpesona dengan apa? Mujizat ya. Oke, oke, mujizat. Yang lain, kita tuh paling terpesona dengan kalau lihat orang itu kayak apa. Kita itu kayaknya keren banget. Saya juga kepengen begitu. Kita kepengen dengan orang yang kayak apa? Terpesona dengan orang yang seperti apa? Orang yang bisa buat mujizat ya. Bisa buat mujizat, bisa macem-macem gitu ya. Itu, wah ini orang penuh dengan karunia Tuhan. Ya kita kepengen juga. Seandainya aku kalau juga punya karunia kayak begitu tuh, waduh keren banget. Kan biasanya kalau orang penuh dengan karunia dicari-cari orang ya. Diidolakan ya. Diidolakan. Doa begitu doa, oh sembuh. Saya mau nanya, pasiennya tambah banyak apa tambah sedikit? Kalau yang berdoa game over, mau nyari lagi. Jangan, jangan. Pendeta itu track recordnya buruk. Sekali berdoa, game over dia. Gitu ya. Tapi kalau yang berdoa, sembuh. Yang berdoa, ada mujizat. Waduh, itu pasiennya pasti banyak. Saya pastikan pasti banyak. Gitu ya. Jadi kita itu kagum, terpesona dengan orang-orang yang punya karunia-karunia. Gitu ya. Terus hari-hari saya mau tanya. Hari-hari yang lebih sederhana lagi. Tiap hari kalau ngobrol-ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, ngobrol sama siapa begitu ya. Kita tuh paling terpesona dengan orang yang kayak apa? Orang yang saya itu diceritain adik ipar saya. Ya. Diceritain adik ipar saya. Waduh puji Tuhan. Barang saya laku. Dia apa tuh kayak general manager gitu ya. Barang cungkok, barang alat berat gitu loh. Aduh puji Tuhan barang saya laku banyak C. Wih, yang beli siapa? Yang beli itu ada itu ya. Biasa orang-orang Banjar gitu ya, orang-orang Banjar. Ya, haji dari Banjar gitu. Dia beli itu bisa 2 T. Ya, barangnya dia beli 2 T. Terus, wah karena dia lakunya banyak, dia bawa rombongan gitu ya. Jadi perusahaan juga memfasilitasi gitu ya. Mereka bisa pergi ke Cungko, mereka pergi ke Cina. Dia bawa 2 istri, dia bawa beberapa anak buah gitu ya. Dan kemudian dalam perjalanan tuh mereka ngobrol gitu ya. Ada ipar saya ngobrol-ngobrol gitu ya sama karyawan-karyawan yang ikut. Terus ngobrol-ngobrol mereka begini. Dulu bos belum punya 4 istri. Itu kalau kita jalan begini. Itu satu orang cepek. Cepek, ya 100 juta. Satu orang itu hanya untuk uang jalan. Gitu ya. Tapi setelah istrinya jadi 4 ini jarang kita dikasih model begitu. Gitu ya. Dengar ngobrol-ngobrol begitu. Ya kita kan kumpul-kumpul keluarga ya. Jadi beberapa orang dengar cerita gitu semua langsung wow. Itu orang kok cek kaya. Terpesona nggak dengan orang yang banyak duit?
terpesona ya. Kalau orang tuh kaya raya, kita tuh, gitu ya. Padahal kita nyanyi, Yesus tuh, Jesus is enough for me. Ya, Yesus cukup buatku. Tapi begitu kalau ngobrol tentang orang kaya, rasanya kok kurang ya. Yang tadi itu kepengen kita revisi ya. Kok kayaknya kalau Yesus tapi tambah yang begitu tuh tambah lebih keren sih, gitu ya. Terus apalagi? Kita itu terpesona dengan apa lagi? Ya, mungkin PPT-nya bisa ditayangkan, gitu ya. Kita bisa bisa terpesona dengan apa lagi? Orang yang kaya raya, orang yang punya karunia banyak, apalagi? Kita terpesona dengan apa? Kita terpesona dengan orang-orang saleh nggak sih? Betul ya? Ini baik. Yang tadi itu kalau konotasinya, next. Mungkin langsung ke slide yang berikut ya. Next. Iya. Jadi kita itu mudah sekali mengagumi orang-orang yang saleh, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang tangguh gitu ya. Kita terpesona dengan kekayaan, kita terpesona dengan kecantikan. Di sini ada yang terpesona dengan orang yang cantik nggak? Usianya udah 70, usianya mah 80, tapi kulitnya glowing gitu ya. Ibu-ibu terpesona nggak? Ya, kita terpesona, saudara. Kita terpesona dengan ada banyak hal. Dalam hidup ini kita tuh, kalau mau dibilang saya mau tanya, dalam hidup yang nyata ya. Mulai dari bangun pagi, bangun tidur, sampai tidur lagi. Yang hari-hari membuat hati kita itu terpesona, itu apakah Tuhan Yesus? Enggak ya, enggak. Tapi tadi habis ngobrol tentang orang yang buat mujizat kita ya terpesona sama dia, gitu kan? Kita ngomong sama orang yang kaya ya hati kita terpincut juga, gitu kan? Terpesona sama yang kaya. Begitu lihat orang, ini udah umur berapa badannya, bagus, tes darah itu hasilnya bersih terus, gitu kan? Kulitnya smooth, kita ya terpesona juga, begitu kan? Jadi hari mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, hati kita penuh dengan pesona. Tapi pesonanya itu terpesonanya sama siapa? Ya sama yang tadi-tadi itu. Padahal tadi pujiannya tuh anugerahmu mempesona. Mempesonanya waktu ibadah. Tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pesona tentang Yesusnya nggak kelihatan. Betul ya? Lupa nanti waktu gereja nyanyi, sungguh kau mempesona. Sambil joget-joget gitu kan. Segala perbuatanmu. Terpesonanya hanya di gereja. Nah saudara ini koreksi bagi kita orang-orang Kristen. Kita terpesona dengan Kristus. Itu kapan? Apakah Yesus itu selalu menjadi pesona? Dia selalu mempesona hati kita. Bahkan ketika kita bergumul, ketika kita dengar vonis dokter yang gak enak. Ketika kita berada dalam pergumulan, mau bayar itu, ini, gak punya uang. Begitu kita mengalami masalah demi masalah. Tapi kita tuh hati kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kita bilang Tuhan dalam kesulitan pun kuasamu jadi nyata. Orang yang mempesona dengan Tuhan gak selalu terima mujizat demi mujizat. Tapi orang yang bisa bilang Tuhan, sebagaimana Paulus minta Tuhan bilang dalam kekuranganmu, dalam kesusahanmu, dalam duri, dalam dagingmu, kuasaku jadi sempurna. Kita pun mau bilang Tuhan, biar dalam kekuranganku, kuasamu jadi sempurna. Saudara tetap mempesona, terpesona dengan Tuhan. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan kondisi, tidak terikat dengan apapun. Yesus harusnya mempesona kita. Dari engkau punya apa sampai engkau nggak punya apa, harusnya dia tetap mempesona hati kita. Karena orang yang terpesona dengan banyak hal di luar sana itu, saudara Alkitab bilang itu adalah sebuah kebodohan. Orang yang terpesona dengan kekayaan, next slide. Orang yang terpesona dengan kekayaan, orang yang terpesona dengan kecantikan, orang yang terpesona dengan bahkan mungkin kesalehan-kesalehan orang lain, dengan kemurahan-kemurahan hati orang lain. Alkitab bilang itu adalah sebuah kebodohan, saudara. Itu bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Itu adalah sebuah kebodohan. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Galatia pasal 3, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca sama-sama ya, nyaring ya. Ini 4 ayat, kita baca bareng-bareng aja. 1, 2, 3.
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Masakan sia-sia. Saudara, ada trouble ya dengan PPT-nya ya? Atau enggak? Di PPT ada. Next. Ya, lanjut aja. Oke. Ya, lanjut. Oke, jadi saudara perhatikan. Di situ dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang telah mempesona kamu? Jadi orang yang terpesona dengan hal lain, next slide. Nanti mungkin bisa ikuti ya, karena saya rasa kok kayak next slide itu mau ganggu ini ya, mengganggu eh, alur ya, mengganggu alur, oke ya. Jadi Alkitab berkata bahwa orang yang terpesona dengan hal lain selain Tuhan itu sedang melakukan sebuah kebodohan. Orang yang terpesona dengan hal lain selain Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa kok itu adalah sebuah kebodohan, saudara? Alkitab berkata, bukankah Yesus yang disalibkan itu, saudara, kata Yesus yang disalibkan, Tuhan kita tuh Tuhan yang disalibkan. Saudara bersyukur kalau hari ini kita mendengarkan berita Injil bahwa Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang disalibkan. Hari ini kita mau datang gereja dan sembah Dia. Orang di luar sana justru mengolok-ngolok. Iya kan? Ngapain sembah orang yang bisa mati? Ngapain sembah orang yang disalibkan? Saudara, kata disalibkan di situ itu memberikan banyak makna bagi kita. Memberikan banyak makna bagi kita. Saudara dan saya, di sini saya mau tanya, siapa yang betul-betul ingat kapan dia pertama kali terima Tuhan Yesus? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Yang bisa sebutkan tahunnya, bulannya. Ada yang ingat? Dari lahir. Ya, oke. Jadi saudara, kita mengikut Yesus. Gak peduli kita dari agama apapun, orang tua kita besarkan dengan cara apa. Gitu ya. Kita semua itu mati rohani. Kita begitu lahir, Alkitab bilang kita dikandung juga sudah di dalam dosa. Kita dikandung ibu itu kita sudah berdosa. Begitu kita melahirkan anak, sudah berdosa. Dia mau lahir dalam keluarga Kristen, bukan Kristen, dia berdosa. Dan ketika kita berdosa, kita bertumbuh dalam dosa, itu kita disebut mati rohani. Kapan kita hidup rohani? Ketika Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengefektifkan panggilan Injil, di situ kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi saya harus mengakui bahwa tidak semua orang bisa menyebutkan kapan dia bertobat. Kalau saya bisa sebutkan. Tahun 95 bulan Desember, itu saya pertama kali saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama kali saya serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Gitu ya, tapi saya sudah serahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan sejak itu sampai hari ini, Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup saya. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa sebutkan tanggal dan tahun? Apakah belum bertobat? Saya bilang enggak. Karena pertobatan itu kadang-kadang itu progresif ya. Keselamatan tidak progresif ya. Tapi pertobatan bisa jadi progresif. Apalagi anak-anak tertentu yang lahir dalam keluarga Kristen yang baik dan taat. Dari kecil mereka sudah dididik di bawah itu, mereka nggak bisa ingat kapan mereka percaya kan. Kapan mereka percaya mereka nggak bisa ingat. Tetapi intinya adalah
kita harus lihat. Untuk uji apakah saya sudah bertobat atau belum. Caranya itu adalah begini. Apakah hari ini saudara bergairah dengan firman Tuhan? Apakah saudara bergairah dengan kemuliaan Tuhan? Saudara lebih peduli dengan kemuliaan Tuhan daripada kemuliaan diri sendiri. Itu tanda. Jadi nggak peduli saudara bisa sebutkan tanggalnya bertobat kapan atau tidak bisa sebutkan, itu nggak peduli. Gitu ya. Tapi apakah hatimu itu penuh dengan ambisi-ambisi yang kudus untuk kemuliaan Tuhan? Gitu ya. Itu tandanya saudara. Nah saudara, Yesus yang disalibkan di sini itu kenapa kok dikatakan bahwa kalau kita sudah tidak fokus, kita sudah tidak terpesona dengan Yesus yang disalibkan disebut kebodohan? Karena begini saudara. Karena yang pertama, salib Kristus itu menghasilkan penebusan. Salib Yesus Kristus itu menghasilkan penebusan. Saudara tahu nggak, orang-orang Yahudi waktu Yesus belum datang, gitu ya, belum ada pengenapannya di dalam Yesus, atau mungkin orang-orang Yahudi sampai sekarang lah ya, untuk minta ampun sama Tuhan, mereka harus buat apa? Bawa korban. Harus bawa korban, saudara. Jadi saudara nggak bisa datang ke bait Allah tangan kosong. Terus kalau kita orang Kristen kan, kalau buat dosa, kita bilang begini, Minggu nanti minta ampun di dalam gereja. Gitu ya. Nggak bawa apa? Nggak perlu bawa apa-apa. Beda dengan orang Yahudi, saudara. Untuk minta ampun sama Tuhan, harus bawa korban. Korban bakaran. Orang kaya harus bawa lembu tambun yang sehat. Bawa kasih imam. Imamnya kemudian persembahkan, itu dipersembahkan kepada Allah. Gitu ya, baru dikatakan diampuni. Terus, kalau kurang kaya, bawanya apa? Kambing domba. Kalau kurang kaya bawa kambing domba. Kalau betul-betul nggak kaya, kalau susah, bawa burung, burung tekukur. Jadi saudara nggak bisa tangan kosong datang minta ampun sama Tuhan, nggak bisa. Tapi mau berapa banyak pun ya, saudara persembahkan. Katakanlah kita ini semua orang kaya, datang ke bait Allah bawa lembu tambun, gitu ya. Kita datang serahkan ke imam, imam persembahkan. Kemudian kita diampuni kan ya. Begitu kita keluar, baru di parkiran udah ribut lagi di parkiran. Dosa lagi kan ya? Dosa lagi. Gak selesai-selesai saudara. Kita butuh tebusan terus, butuh korban terus saudara untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus Kristus datang, dia mati di kayu salib, dia memenuhi semua tuntutan korban pengampunan dosa. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, saudara ditebus. Saudara ditebus bukan dengan darah yang sembarangan loh saudara. Tapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Saudara, Yesus mati di kayu salib memberikan tebusan bagi saudara dan saya. Saudara kalau bayangkan, saya selalu ngomong ini saudara. Siapa pribadi yang paling cinta saudara? Saudara temukan gak ada pribadi lain yang mencintai saudara? Mungkin kita punya mama, papa yang mungkin begitu berkesan bagi kita ya. Kita punya koko, cece. Kita punya adik yang mungkin begitu sayang kita. Dan kita tuh biasanya bangga kalau jadi anak kesayangan, betul ya? Tapi saudara ada masa di mana kita tuh merasa sendiri. Kita merasa bahwa kasihnya mereka itu, cintanya mereka itu terbatas. Dan di saat itulah baru kita sadar. Ternyata tidak ada satu manusia manapun yang mencintai kita seperti yang sudah Yesus lakukan. Memberi dirinya mati di kayu salib. Bagi kita hanya Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Makanya hati kita, pikiran kita. Biarlah kita jaga. Supaya terus terpesona tuh dengan Kristus saja. Dengan Kristus saja. Supaya ketika cinta yang kita harapkan itu tidak datang dari pasangan. Cinta yang kita harapkan itu tidak datang dari anak. Cinta yang kita harapkan itu tidak datang dari orang tua kita. Kita tetap punya sukacita. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan satu pribadi yang sudah memberi dirinya karena cintanya kepada kita. Saudara,
Bukan hanya penebusan, saudara, tetapi itu juga memberikan keselamatan. Saudara dan saya, hidup kita ini terbatas. Ya, hidup kita ini terbatas. Hidup kita nggak panjang, saudara. Hidup kita nggak panjang. Saya nggak tahu siapa yang duluan, gitu ya. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan itu nggak terlalu penting. Tetapi yang penting adalah kalau saudara percaya kepada Yesus yang disalibkan, dia mengampuni saudara. Dan dia menyediakan, dia berkata ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, dia menyiapkan tempat bagi kita. Tempat itu sudah ada bagi kita. Pertanyaannya, hidup kita itu orientasinya kepada hal yang hilang sementara ini, atau pikiran kita tuh dipenuhi dengan tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Keselamatan Tuhan siapkan bagi kita. Hidup yang baru. Saudara pernah bayangkan gak hidup yang sekarang dengan hidup yang lama? Pernah gak saudara pikir bedanya apa sih hidup saya yang lama dan hidup yang baru? Atau masih sama aja? Nah ini yang masalah gitu ya. Ini yang jadi masalah. Kalau hidup saudara dulu dengan hidup yang sekarang sama. Ngomongnya tetap ketus, ngomongnya tetap gak dijaga, ngomongnya tetap nyakitin orang lain. Hatinya tetap pelitnya minta ampun. Hatinya diikat uang. Sampai uang itu lebih penting daripada jiwa manusia. Berarti saudara belum bertobat. Minta maaf. Hidup kita harus beda. Hidup kita harus beda. Saya selalu bilang, orang Kristen tuh fasenya ada 5 ya. Fase pertama itu adalah mati rohani. Ini siapapun di luar Kristus mati rohani. Ada yang masih mati rohani di sini? Kalau orang mati rohani, saudara, itu mau diajarin Alkitab, mau diajarin kayak apapun, percuma. Dia nggak mungkin, itu kayak orang mati betulan dulu. Dia bilang, minggir dikit. Nggak bisa dia. Angkat tangan nggak bisa. Gerakin jari aja nggak bisa kalau udah mati kan. Nggak bisa. Nah, kita datang kasih nasihat. Kita datang beritakan firman Tuhan. Pasti nggak ngefek. Butuh apa? Kalau mati rohani. Butuh roh yang hidup. Betul kan? Makanya roh Allah, untuk orang-orang pilihan, roh Allah akan bekerja di dalam dirinya. Roh Allah bekerja. Begitu roh Allah bekerja, hidup nggak? Hidup. Baru hidup. Nah, begitu roh Allah masuk dalam hidup kita, kita bisa respon. Kita bisa respon. Jadi manusia dari tadi puji-pujian kita tuh pujiannya bagus banget gitu ya. Kita hidup karena anugerah. Bapak Ibu tahu anugerah itu apa? Anugerah itu apa? Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Kita nggak layak, tapi Tuhan kasih. Itu anugerah. Jadi kita itu selamat, bisa selamat. Itu bukan karena kita baik. Bukan karena kita mampu puasa 1 minggu 3 kali. Bukan karena kita ini orang-orang yang jago. Apa kek gitu ya. Bukan orang rohani. Kita ini bukan karena orang rohani makanya Tuhan selamatkan. Bukan. Kita ini orang-orang berdosa nggak bisa apa-apa. Roh Kudus diberi dalam diri kita. Kita dihidupkan. Begitu kita hidup, baru kita mampu untuk taat sama Tuhan. Makanya hari ini harus taat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghidupkan kita. Roh kita sudah dikuasai oleh roh Allah. Makanya kita diberikan kemampuan untuk taat. Waktu mati rohani nggak ada kemampuan untuk taat. Iya kan? Jadi Tuhan memberi penebusan, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberi hidup yang baru. Tuhan memberi kesatuan di dalam Yesus. Saudara hari ini, saudara dan saya. Siapapun yang percaya kepada Yesus. Kebenaran Yesus itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kita bukan orang baik kan? Kita mau berjuang kayak apapun kan kita tetap lemah. Saudara jadi mama. Saya setelah punya anak itu baru saya betul-betul mengalami. Saya itu kemudian merenungkan. Iya, kalau nggak punya anak saya mungkin tetap kelihatan baik-baik saja sih saudara. Gitu ya. Begitu punya anak saya merasa saya betul-betul struggle gitu loh. Saya merasa saya punya banyak dosa dengan anak saya. Betul ya, mama tuh kalau stres pelampiasannya siapa? Gak mungkin suami, ribut besar. Kalau anak, dia yang diam. Tapi saudara tahu betapa hancur hatinya.
Setelah itu saya merasa, Tuhan ampuni saya. Saya bukan mama yang baik. Saya bukan mama yang baik. Tapi saya pastikan setiap sebelum dia tidur, saya pasti ngomong sama dia. Saya minta maaf, mama bukan mama yang baik. Maaf mama sudah melukai kamu. Anak tuh punya perasaan loh saudara. Dia nggak bisa ngomong. Apalagi kalau dia masih kecil ya. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa protes. Tapi dia punya perasaan. Tapi saya tahu kita ini biasanya dibesarkan oleh orang-orang tua zaman-zaman bahula gitu ya. Yang biasanya memang pakai tangan besi. Kita merasa kayak kita ini dianggap nggak punya rasa. Iya kan ya? Nggak punya rasa. Tapi saudara, itu bukan pola asuh yang benar. Itu bukan pola asuh yang benar. Saudara, kita ini orang yang berdosa. Kita orang yang tidak benar. Tapi begitu kita percaya kepada Yesus yang disalibkan. Kebenaran Yesus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Makanya kita dikatakan orang-orang benar. Bukan karena pada dasarnya kita orang yang bisa benar. Bukan karena pada dasarnya kita ini orang yang cinta mati dengan kebenaran. Bukan. Masih banyak kali kita gagal. Tapi kenapa kita disebut orang benar? Karena kebenaran-kebenaran Yesus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Makanya nanti ketika kita dihakimi, kebenaran Yesus itu yang berguna untuk kita. Kenapa kita bisa diselamatkan? Ya karena kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Ketaatan Yesus diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Kalau saudara percaya Yesus. Kalau saudara nggak percaya Yesus, tunjukkan kebenaranmu sendiri. Gitu ya. Apa namanya, waktu kita dihakimi, ya tunjukkan kebenaranmu. Tunjukkan keadilanmu. Nah, kalau kita yang percaya kepada Yesus, apa yang Yesus hasilkan dari salib, itu kita disatukan di dalam Yesus. Kita disatukan di dalam Dia. Kemudian Yesus juga sekaligus menjadi teladan bagi kita. Kematian Yesus di kayu salib itu menjadi teladan bagi kita loh. Teladan tentang cinta. Teladan tentang cinta. Cintanya Yesus itu cinta sampai mati. Cintanya kita gimana? Saudara, makanya saya belakangan saya menulis sebuah penelitian gitu ya. Tulis sebuah penelitian tentang Bapak Gereja. Gitu ya, dan saya aplikasikan pada pernikahan. Dan di situ saya meminta supaya gereja-gereja itu betul-betul perlu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu pada kehidupan pernikahan jemaat. Ya, karena pernikahan jemaat, pernikahan Kristen itu harusnya menjadi tempat di mana kita berproses menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan tempat mencari kebahagiaan. Tapi hari ini kita kadang-kadang masih melihat pernikahan itu sebagai tempat mencapai kebahagiaan. Begitu sudah nggak bahagia, mending pisah. Siapa yang ngajarin, saudara? Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Itu bukan ajaran Alkitab. Justru di dalam pernikahanlah kita harus berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Karena Yesus memberikan keteladanan. Jadi suami harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi gereja. Wah, itu standarnya tinggi banget. Jadi ini tolong bapak-bapak dengerin baik-baik. Yang ibu-ibu boleh kipas-kipas sebentar gitu ya. Ya. Jadi Alkitab berkata bahwa suami harus mencintai istri seperti Kristus mencintai jemaat. Cintanya Yesus bagi jemaat itu sampai mati di kayu salib loh, saudara. Saudara kan belum disalib. Masih jauh dari salib. Tapi artinya bahwa cinta kita itu adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Penuh pengorbanan. Istri, suami sama aja sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Yesus itu menjadi teladan bagi kita semua. Cinta yang berkorban. Istri disuruh taat kepada suami. Bukan karena suami taat, suami layak untuk mendapatkan ketaatan kita, ketundukan kita. Tapi kan seperti Yesus yang berkorban. Demikian cinta kita juga berkorban. Cinta yang berkorban. Itu apa? Kesalahan apa yang membuat kita bisa give up? Harusnya nggak boleh. Nggak ada. Kita nggak bisa give up. Kenapa? Karena cintanya Tuhan tuh menjadi teladan buat kita. Anak-anak. Orang tua dan anak. Cinta yang berkorban seperti apa?
yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita. Cinta yang berkorban seperti apa? Mama-mama, mari kita biasakan, budayakan kebudayaan yang baik. Cinta kita itu adalah cinta yang berkorban untuk anak-anak kita. Biarpun mereka sekarang mungkin udah besar, gitu ya, mereka mungkin sudah punya keluarga. Atau biarpun mungkin hari ini mereka masih kecil-kecil gitu ya, nggak pedulilah. Tapi cinta yang berkorban. Cinta yang memikirkan kebaikan anak-anak. Diri kita letakkan paling belakang. Kita orang tua yang egois kalau kita selalu dikit-dikit kita, dikit-dikit mama, dikit-dikit papa, dikit-dikit mama. Kamu nggak sayang mama ya, kamu nggak sayang papa ya, kamu nggak. Anak-anak itu dipres begitu rupa untuk memikirkan mama dan papa. Terlepas dari itu sesuatu yang betul, tapi itu tidak tulus kalau keluar dari mulut orang tua. Mari kita praktekkan cinta yang tulus kepada anak-anak. Karena saya yakin kalau ketulusan kita, cinta kita itu karena Kristus. Saya yakin Kristus sanggup menjaga hati anak-anak untuk hormat kepada kita. Gak perlu mama ya, gak perlu papa. Yang terus press anak. Tapi kalau kita mencintai anak karena pengorbanan, kita contohi Yesus. Saya yakin Allah kuasanya gak terbatas untuk mengubah hati anak-anak. Saudara, anak-anak itu jauh lebih kagum kepada orang tua yang betul-betul mewarisi teladan iman. Kalau orang tua mewarisi teladan iman, punya hidup dengan Kristus yang baik, anak-anak tuh kagum dan hormat kepada orang tua yang model begitu. Bukan kepada orang tua yang otoritatif. Bukan. Bukan, saudara. Mari kita usia kan gak panjang ya. Tapi warisan apa yang kita tinggalkan buat anak kita? Warisan iman ya. Warisan iman. Uang yang saudara tinggalkan bisa habis. Rumah yang saudara tinggalkan untuk anakmu bisa habis. Mobil yang saudara tinggalkan buat anakmu bisa habis. Tapi keteladananmu hidup dalam Tuhan gak bisa habis. Saudara sudah gak ada puluhan tahun pun berita bahwa dulu grandmamu, grandpamu itu orang yang sangat mencintai Tuhan. Itu akan terus turun-temurun dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi baru. Tapi kalau saudara adalah pribadi yang tidak mewarisi warisan-warisan iman saudara, kira-kira apa yang akan diteruskan turun-temurun? Grandmamu dulu tuh, saudara mau gitu tak? Bukan hanya keteladanan, Yesus yang disalibkan. Itu dia bukan hanya memberikan keteladanan, tapi dia juga memberikan kekuatan. Saudara bilang, aduh Bu Novi, susah banget sih jadi orang Kristen. Harus mencintai sampai terluka, harus mencintai sampai mati, harus berkorban di dalam cinta. Susah banget. Gak usah khawatir. Karena Tuhan juga menyediakan kekuatan bagimu. Injil itu menyediakan kekuatan yang cukup bagi saudara. Hanya saudara mau bilang, Tuhan aku mau, aku mau, aku mau. Susah iya, aku harus nangis iya, tapi aku mau Tuhan. Aku mau. Kalau kalau saudara mau, Roh Allah itu juga memberikan kekuatan bagi saudara. Kalau yang mati aja bisa dia hidupkan. Sekarang sudah hidup. Yang dulu musuh saja dia cari dan dia selamatkan. Sekarang sudah jadi anak. Masa dia gak bisa memberikan kekuatan? Pasti dia memberikan kekuatan bagi saudara. Jadi Injil Yesus Kristus juga memberikan kekuatan bagi saudara. Saudara, ketika Yesus disalibkan next, dia disalibkan bukan karena dia layak mendapatkan salib, tapi karena cinta dia bagi saudara. Karena cinta dia bagi saudara. Yesus yang disalibkan itu saudara, sudah dilukiskan dengan terang di depanmu. Saudara, dengan terang. Yesus yang disalib itu sudah dinyatakan dengan terang di depanmu. Kata terang di situ saudara, sebenarnya kalau kita mau bandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain itu, maksudnya Yesus yang disalibkan itu sudah dengan nyata before your eyes. Di depan matamu tuh loh. Yesus yang disalibkan sudah diceritakan dengan jelas di depan matamu. Pertanyaannya, kenapa masih nggak terpesona dengan Kristus? Kok masih terpesona dengan yang lain-lain? Kok masih terpesona dengan yang lain-lain? Kok masih tetap karena Yesus yang disalibkan itu
Harusnya, karena sudah dijelaskan di tengah-tengah kita, dijelaskan di depan mata kita, harusnya Yesus itu mempesona hati kita. Kita terpesona dengan cinta Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan loh saudara. Mau masalah sebesar apapun, kita tetap punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Kenapa? Karena Yesus yang disalibkan itu sudah disampaikan dengan jelas di tengah-tengah kita. Ya, karena sudah oke, sekarang kita akan lihat yang ayat 2 ya. Kita lihat ayat 2. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Nah, ini kata ini kurang, menurut saya kurang pas ya. Misalnya gini, hanya ini yang hendakku ketahui daripadamu. Artinya dia nggak mau tahu yang lain, dia hanya mau tahu ini aja. Gitu kan? Menurut saya tafsirannya kurang kurang tepat. Saya coba bandingkan dengan New Living Translation. Dia bilang begini, biarkan saya menanyakan kamu satu hal. Nah, ini lebih tepat gitu ya. Jadi bukan ini jauh banget gitu kan. Jauh banget. Dia bilang gini, saya hanya mau nanya kamu satu hal. Gitu. Saya mau nanya kamu satu hal. Apakah Holy Spirit yang kamu, Roh Kudus yang hari ini kamu terima, itu karena kamu berbuat baik, makanya kamu dapat? Tentu tidak. Karena kamu telah menerima Roh Kudus karena kamu percaya kepada message, kepada pesan tentang Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi, saudara, ini kita nggak usah bingung gitu ya. Dia cuma mau nanya satu hal. Kenapa? Karena Roh Kudus yang kita terima itu dia mau ngomong gini, hari ini kamu tuh terpesona dengan banyak hal di luar sana itu kenapa? Memangnya kamu dapatkan keselamatan, kamu dapatkan Roh Kudus dalam dirimu itu karena kamu temukan dengan kerja kerasmu? Bukankah kamu dapat itu hanya karena percaya, karena anugerah? Nah, dia cuma mau ngomong begitu. Gitu ya, dia cuma mau ngomong begitu. Next. Kita akan lihat apa yang mempesona orang-orang Galatia, Saudara. Orang-orang Galatia tuh mereka terpesona dengan guru-guru palsu. Guru-guru palsu tuh ajar begini. Oke. Jadi Saudara, sekarang kan kamu sudah percaya Yesus, ya. Kamu ini guru palsu ya. Saya pura-pura jadi guru palsu gitu ya. Kamu sudah percaya Yesus kan sekarang ya? Oke, itu bagus. Itu bagus. Tapi karena kamu sudah percaya Yesus, maka sekarang ada beberapa aturan yang kamu harus lakukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, baru pas. Jadi nggak hanya percaya Yesus aja, harus ditambah dengan bla bla bla. Begitu ya? Ditambah dengan macam-macam. Nah, orang Yudaisme itu mereka tambahkan dengan apa? Sunat, ditambahkan dengan apa? Merayakan hari-hari tertentu, begitu ya? Itu menurut orang-orang Yahudi. Dan waktu itu orang-orang Kristen awal, mereka tuh terpesona gitu loh. Wow. Mereka terpesona dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang saleh begitu. Mereka taat banget. Mereka tuh terpesona banget gitu ya dengan orang-orang legalistik gitu ya. Kita juga kadang-kadang kan begitu ya, terpesona dengan orang-orang legalistik. Kalau kita tahu ada orang yang berdoa 1 hari 5 jam, kita kagum nggak? Terpesona ya. Aku nggak tahu caranya berdoa. 10 menit aja aku bingung sudah mau ngomong apa. Ini 5 jam berdoa. Baca Alkitab 1 hari itu bisa 10 pasal. Aduh, aku nggak tahu caranya gimana baca tuh 1 hari 10 pasal. 1 hari baca 2 ayat aja udah rasanya harus berjuang begitu ya. Jadi kagum nggak dengan orang-orang model begitu? Itu legalistik. Harus kamu buat begini, 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 begini supaya kamu menjadi sempurna. Yesus saja nggak cukup. Yesus saja nggak cukup. Hari ini juga banyak orang Kristen saya juga dengar. Orang Kristen bilang begini, kamu percaya Yesus aja mana cukup. Hidup susah, kamu tetap butuh duit. Makanya jangan heran kekayaan tetap lebih, aromanya lebih menarik daripada Injil. Iya kan? Lebih menarik daripada Injil. Saudara, orang-orang Galatia tertarik dengan banyak hal yang bukan Yesus. Dan Paulus memberikan peringatan bahwa kita diselamatkan karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena ketaatan kita. Saudara, kita ini bukan orang baik. Makanya jangan sombong. Orang Kristen nggak boleh sombong. Orang Kristen kalau sombong dia bukan Kristen. Karena kalau orang Kristen, dia harus sadar bahwa aku ini orang berdosa, aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan memilih aku, dia mencintai aku, dia selamatkan aku. Aku juga harus punya standar sama. Kalau Yesus aja sempurna, dia mencari yang hilang. Lah kita yang gak sempurna kok sombong. Ketemu orang aja gak mau nyapa.
Ya, orang Kristen nggak boleh sombong, nggak cocok dengan ideologi kita, nggak cocok dengan filsafat Kristen. Kita selamat karena anugerah. Yang sempurna mau menjadi tidak sempurna untuk mencintai dan memulihkan kita. Lah kita yang berdosa, sombongnya minta ampun, nggak cocok. Gitu ya. Jadi orang Kristen, doktrin ini bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, itu membuat kita tuh menjadi rendah hati, saudara. Menjadi rendah hati. Kita tuh tetap, Tuhan, aku bukan orang yang layak di hadapan. Itu kita harus sadar. Kita diselamatkan karena anugerah. Jadi kalau orang Kristen tapi sombong, gitu ya, angkuh, itu nggak cocok, saudara. Kita akan lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di dalam terjemahan yang lain tuh begini. Ya, di dalam terjemahan yang lain. Kamu sudah kamu sudah memulai kehidupan Kristenmu di dalam roh. Kenapa sekarang kamu mau coba untuk menjadi sempurna dengan usahamu sendiri? Kenapa mau coba sempurna dengan usahamu? Jadi Roh Kudus itu saya mau bilang begini aja, mungkin terlalu sulit untuk kita pahami, saya mau bilang begini. Roh Kudus yang telah menghidupkan kamu. Pertanyaannya, apakah kamu mau menyempurnakan hidupmu dengan kekuatanmu? Pertanyaan, kalau jawabannya, ini kenapa jadi begini ya? Minta maaf, saya tadi kirim PDF ya. Saya pikir PDF bisa ditayang langsung. Ternyata mereka harus convert ke PPT dan hasilnya begini, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Tuhan itu gini, ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini, nggak masalah. Sudah mau selesai, ya sudah mau selesai. Daripada pakai bahasa anta beranta, saya juga menafsirkannya susah ini kalau pakai bahasa begini. Ya, jadi saudara, intinya begini, saya mau beritahu bahwa Tuhan nggak hanya mau memulai keselamatan di dalam kita, tapi Tuhan mau juga untuk terus menerus bekerja di dalam dan melalui kita. Nah, ini untung bisa ini. Ini untung bisa. Ya, jadi Tuhan bukan hanya mau memulai yang baik di dalam kita, tapi Dia juga mau terus-menerus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Pertanyaannya, kita mau nggak? Yesus Kristus tuh bukan hanya kasih kita jaket keselamatan loh. Bukan hanya kasih kita tiket untuk masuk surga. Kemudian Tuhan bilang, oke, see you next. Nanti Tuhan tunggu di surga, tinggal tunggu waktunya. Enggak. Injil yang Yesus beri bagi saudara, itu harus membentuk pikiran kita, membentuk hati kita. Kita harus hidup di dalam Holy Spirit, di dalam Allah. Day by day, setiap hari. Setiap hari. Karena Allah bukan hanya mau memulai keselamatan di dalam kita, tapi Tuhan mau pakai kita. Dia mau bekerja di dalam kita. Dia mau kerja melalui kita. Melalui kita loh saudara. Apakah ini menjadi doa-doa kita setiap hari? Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam aku dan melalui aku. Banyak orang kepengen Tuhan bekerja melalui kita, tapi nggak mau bekerja di dalam kita. Allah harus bekerja dulu di dalam kita, baru kita bisa bekerja bagi Dia. Banyak orang kepengen mau menjadi pengkhotbah, tapi dia nggak pernah membiarkan Allah bekerja di dalam dirinya sendiri lebih dulu. Kita nggak bisa jadi pengkhotbah yang baik, pengajar yang baik, kalau kita sendiri Allah belum bekerja di dalam kita. Kita mau ceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Itu baik. Pertanyaannya, Allah sudah bekerja di dalam dirimu lebih dulu belum? Itu penting. Allah harus bekerja di dalam kita lebih dulu, baru Allah bekerja melalui kita. Dan itu baru bisa terjadi kalau saudara tiap hari hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Tiap hari berada dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Seharusnya Allah Roh Kudus bekerja menguasai kita sepanjang waktu. Sehingga tidak ada apapun yang sanggup mempesona kita selain Allah. Selain Allah. Pertanyaannya, Roh Kudus sudah menguasai kita every day. Kita mau membiarkan Tuhan memimpin kita setiap hari. Saya nggak terlalu setuju dengan kata menyertai, gitu ya. Tuhan sertailah kami, gitu ya. Tuhan sertailah. Tuhan kayak peserta ya. Menyertai itu kan kata bendanya peserta. Apa istimewanya peserta itu? Misalnya ya, ayo kita rekreasi. Loh, pesertanya siapa-siapa aja ya, jemaat oikos, gitu kan? Berarti kan semua sama aja gitu kan?
Tapi kita bisanya kepengen tour leadernya siapa gitu kan. Tour leadernya siapa. Jadi kalau kita bilang Tuhan sertai. Kadang-kadang kan gak pernah berdoa, gak pernah apa. Kita putuskan sendiri. Setelah putuskan, Tuhan sertailah kami dalam maksa. Gitu ya, maksa. Tuhan gak boleh hanya menjadi peserta. Dia harus menjadi pemimpin kita. Jadi kita harus minta Tuhan jadi pimpin setiap langkah kita. Pimpin setiap langkah kita. Itu namanya kita mau membiarkan Tuhan menguasai kita. Saudara, Tuhan gak bisa menguasai kita, bukan Tuhan gak sanggup. Tapi saudaranya gak peka. Saudara, Tuhan itu ya selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Biasanya kenapa kok kita gak bisa merasakan? Bukan Tuhan gak ada, tapi karena kitanya gak peka dengan kehadiran Tuhan. Kita gak peka dengan kehadiran Tuhan. Karena kita kadang-kadang gak peduli kok dengan kehadiran Tuhan. Kita bilang Tuhan, ayo sudah ini cara-caraku sendiri Tuhan. Cara bisnis ini bisnisku aku atur sendiri. Ini rumah tanggaku, ini anakku tak atur dewe. Makanya kita gak pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan karena kita gak peka dengan Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam hati kita loh saudara. Saya mau beritahu, ini pengalaman saya gitu ya. Ini pengalaman saya dan saya yakin semua kita mengalami hal yang sama. Tuhan itu berbicara di dalam diri kita. Tapi seringkali kita abaikan. Itu kita melatih untuk membuat diri kita kebal terhadap suara Tuhan. Biasanya kalau kita tuh nggak terbiasa mencuri, saudara. Baru pertama kali mau curi nih ya. Baru pertama kali nih mau curi. Itu hatinya tuh gimana tuh? Gitu ya. Wah nggak karu-karuan begitu kan. Kenapa? Nggak biasa kita. Nggak biasa. Terus suara muncul. Kamu anak Tuhan kok lakukan itu. Lupakan gitu kan. Oke, berhasil pencuri yang pertama, curian yang pertama. Sekarang yang kedua. Suaranya tak dik duk tek tok itu tadi lebih keras atau berkurang? Kurang. Suara yang tadi kamu anak Tuhan, masih dengar nggak? Berhasil lagi ya. Coba yang ketiga. Berkurang lagi atau bertambah? Berkurang, lama-lama saudara nggak dengar. Saudara ada jadi pro. Saudara expert. Expert melakukan kejahatan. Tuhan nggak ada atau Tuhan tetap ada? Tetap ada tapi saudara mengabaikan. Jadi seringkali bukan Tuhan nggak ada dalam hidup kita. Tapi karena saudara terbiasa untuk menghiraukan suara Tuhan. Sehingga samar-samar atau bahkan kadang-kadang tidak terdengar suara itu. Makanya saudara perlu melatih. Kita ini orang berdosa saudara. Kita perlu latih hati kita. Perlu melatih diri kita. Untuk bergantung dan berjalan bersama dia. Tiap hari ambil waktu untuk berdoa. Itu penting banget. Penting banget ngomong Tuhan terima kasih engkau mencintai aku. Terima kasih Tuhan sudah cinta. Aku bukan orang baik tapi kok Tuhan cinta aku. Doa tuh gak minta Tuhan aku minta ini tuh. Itu transaksional. Tapi doa yang benar itu adalah doa yang punya relasi dengan Tuhan. Doa itu relasi. Tuhan terima kasih sudah mencintai aku. Tuhan mau ngomong apa ngomong. Saudara saya itu pernah saudara satu saat. Saya jalan sehat ya, saya jalan sehat, saya ngomong sama Tuhan. Saya tuh biasanya kalau jalan sehat sama anak saya gitu ya. Tapi kalau sama anak saya dia cerewet sudah. Jadi nggak pernah bisa berdoa kalau jalan, kalau sama dia ya udah kita berdua aja gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang baru 1 round, 2 round tuh dia udah mama, aku mandi dulu ya. Gitu. Oke, mandi sudah, mandi. Terus sayanya ngapain? Saya masih lanjut. Nah lanjut tuh saya kesempatan berdoa gitu kan. Itu karena mikir gini, Tuhan, orang nggak kenal Tuhan punya rumah gedongan kayak begitu. Hamba Tuhan nggak punya rumah. Gitu. Tuhan tuh bisa dalam hati tuh ngomong gini. Itu hal yang sementara, gak guna. Kadang-kadang tuh bisa, jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Langsung saya tuh, duh Tuhan. Muncul tuh bukan suara audible gitu, enggak. Tapi Tuhan tuh mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Langsung saya bilang, Tuhan, aduh malu saya, Tuhan ampun saya, ampun Tuhan. Kok masih ya tertarik dengan hal-hal yang bisa hilang gitu loh. Kita percaya nggak salah. Rumah kalau Tuhan kasih juga nggak salah. Selama rumah yang saudara punya berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih saudara berkat yang cukup untuk, nggak masalah.
Selama saudara pastikan bahwa apa yang saudara punya berguna bukan hanya untuk dirimu. Gak ada masalah. Tapi jangan menginginkan kepunyaannya orang lain. Jangan pernah merasa tidak cukup dengan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Bersyukur. Saya akhirnya bilang, Tuhan ampuni saya. Apa yang sudah Tuhan beri bagi saya jauh melebihi apa yang pernah saya pikirkan. Dan saya belajar berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Jadilah padaku seperti yang Engkau ingin. Jadilah supaya dipermuliakanlah dirimu. Kita perlu memelatih diri kita, saudara. Saya dan saudara ini bukan orang-orang kebal terhadap dosa. Jadi kita perlu latih waktu kita dengan Tuhan itu perlu disengajakan. Harus disengaja, saudara. Waktu bersama Tuhan. Baca Alkitab harus sengaja. Harus disengaja dan dipaksa. Supaya terbiasa. Kalau tidak lama-lama sayup-sayup suara Tuhan dalam hidup kita. Alkitab bilang begini. Sia-siakah semua yang sudah kamu alami sebanyak itu? Sia-siakah? Sebanyak itu tuh apa? Sebanyak itu tuh adalah saudara menerima Roh Kudus. Next. Saudara menerima Roh Kudus, saudara percaya kepada Allah, saudara hidup bagi Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan bilang begini, sia-siakah semua itu? Sehingga tidak lagi membuat engkau terpesona. Sampai engkau melihat barang-barang yang fana di luar sana, engkau begitu terpesona. Tapi Tuhan dengan kemuliaannya dan kekekalannya, saudara sudah tidak terpesona lagi. Sia-siakah semuanya itu? Masakan sia-sia? Ini sebuah pertanyaan retorika yang gak butuh jawaban. Ya, gak butuh jawaban. Artinya begini sih saudara. Saya mau beritahu bahwa kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam saudara, itu gak akan sia-sia. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita tidak mungkin sia-sia. Tetapi ini sebuah pertanyaan retorika, artinya Paulus tuh mau ngomong begini. Ayolah, terpesona dengan sesuatu yang patut untuk dipesona. Ada banyak hal yang gak perlu membuat engkau terpesona. Gak usah terpesona, gak usah kepincut gitu loh. Gak usah pengen untuk sesuatu yang memang bukan punyamu. Bukan sesuatu yang memuliakan Tuhanmu. Gak usah terpesona dengan yang itu. Saudara terakhir, ini sudah jam berapa? Oh, sudah jauh sekali ya. Oke, aplikasi buat kita cepat saja. Yang pertama, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Siapa di sini yakin dia orang pilihan Tuhan? Kalau saudara adalah orang pilihan Tuhan, engkau pasti akan dihidupkan oleh Roh Allah. Kalau engkau sudah dihidupkan oleh Roh Allah, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Allah. Amin. Biarkan Roh Allah menjadi pemimpin kita. Yang pimpin kita bukan kerakusannya kita. Yang pimpin kita bukan kedagingannya kita. Yang pimpin kita bukan apapun. Tapi biarkan Allah itu sendiri yang menuntun, yang memimpin hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan biarkan hatimu dipikat oleh sesuatu yang bukan Allah. Sekalipun itu hal yang kelihatan sesuatu yang baik ya. Misalnya ketaatan, karunia gitu ya. Kesalehan, itu mungkin banyak hal yang kelihatan baik. Tapi biarkanlah hatimu tidak terpikat. Itu pada hal yang lain yang bukan Tuhan. Biarkan Allah saja yang mempesona hatimu. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami kembali dibukakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami tahu kami manusia-manusia yang tadinya mati secara rohani. Tapi Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami memberikan kehidupan yang baru. Itulah yang membuat kami bisa menyanyi memuliakan Engkau. Itulah yang membuat kami bisa beribadah kepada Engkau. Itulah yang bisa membuat kami bisa meresponi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Supaya setelah kami dihidupkan oleh Roh Kudus tetap menjadi pemimpin hidup kami. Pimpin kemanapun kami melangkah. Pimpin apapun yang harus kami putuskan. Tuhan yang pimpin kami. Tuhan yang tolong kami. Supaya kami didapati selalu hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kalau selama ini kami begitu tertarik dan terpesona dengan hal-hal yang tidak kekal. Dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan hikmat manusia. Dengan kesalehan manusia atau dengan apapun yang mungkin nilainya bisa habis. Ampuni kami. Kami mau mengarahkan hati kami dan jiwa kami untuk tetap terpesona dengan Tuhan kami yang sudah mati di kayu salib. Yang sudah mengubahkan hidup kami dan akan terus bekerja di dalam diri kami. Topang kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.